Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari calon penggerak Angkatan 9 Kelompok 298A Bangkalan akan memaparkan hasil tugas diskusi ruang kolaborasi modul 1-3 tentang pernyataan prakarsa perubahan. Sedangkan fasilitator dan pengajar praktik kami yaitu, Fasilitator Ibu Musin, M.Pd dan pengajar praktik Bapak Heri Purwantoro S.Pd, M.Pd. Nama saya Eni Kuswati, Sarjana Pendidikan, Unit Kerja UPTD SDN Landak 1 Tanah Merah. Nama saya Sri Agustin, bekerja di UPTD SD Negeri Tacungan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Nama saya Susi Farida Watiadi, SPD MPD, Unit Kerja UPTD SMP Negeri 2 Kamal. Nama saya Fitri Tristiawardani, Unit Kerja TK Tarbiyatus Sipian, Gili Timur Kamal, Kabupaten Bangkalan. Dan nama saya Andarta Yayang Rediansah, berasal dari SMA Negeri 1 Kamal Bangkalan. Visi masing-masing anggota, Fitri, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, Sri Agustin, mewujudkan siswa yang hebat dalam prestasi terampil, disiplin, berakhlakul karimah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Eni Kuswati, mewujudkan murid yang memiliki kebiasaan karakter baik di rumah maupun di sekolah, Soesi. Mewujudkan peserta didik yang unggul kokoh spiritual maupun intelektual dalam bingkai profil pelajar Pancasila. Andarta, mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, kompetitif dan berteknologi. Kesepakatan visi, terwujudnya peserta didik yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi, profil pelajar Pancasila, pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, kanvas atap prakarsa perubahan, awal atau aset. Memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang potensial, tantangan. Pengaruh budaya negatif globalisasi, aksi. Kolaborasi menjalankan program sekolah dan pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kecakapan hidup, menyelenggarakan pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan menalar, kritis, kreatif dalam memecahkan masalah, pelajaran atau perubahan. Terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bagja Prakarsa Perubahan, mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis melalui kegiatan literasi. Pertanyaan utama, 1. Apa yang harus dilakukan untuk membimbing peserta didik dapat bernalar kritis melalui pembiasaan literasi di sekolah? 2. Bagaimana cara mewujudkan pembiasaan literasi di sekolah? Tindakan, penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kegiatan pembiasaan literasi di sekolah. 2. Melakukan kolaborasi bersama siswa, penjaga sekolah, wali murid dan perpustakaan daerah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. 3. Mencari referensi terkait kegiatan pembiasaan literasi, ambil pelajaran. Pertanyaan, 1. Di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan pembiasaan literasi? 2. Bagaimana cara sekolah tersebut membimbing peserta didik bernalar kritis melalui pembiasaan literasi? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan literasi sebagai rujukan. 2. Mencari informasi dan mengamati program bernalar kritis melalui pembiasaan literasi pada sekolah rujukan. 3. Meniru program bernalar kritis melalui pembiasaan literasi yang sudah diterapkan di sekolah rujukan. 4. Memodifikasi program bernalar kritis melalui pembiasaan literasi dari sekolah rujukan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Gali mimpi. Pertanyaan, 1. Apa dampak positif program pembiasaan literasi agar siswa dapat bernalar kritis di sekolah? 2. Bagaimana mempertahankan pembiasaan literasi supaya murid dapat bernalar kritis di sekolah? 3. Adakah keterkaitan keberhasilan pembiasaan berliterasi dan bernalar kritis terhadap mutu penilaian sekolah melalui kegiatan ANBK, daftar tindakan PNYLIDK yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, melakukan observasi hasil penerapan pembiasaan literasi dan bernalar kritis. 2. Mencatat progres penerapan pembiasaan literasi. 3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan penerapan pembiasaan literasi, jabarkan rencana, desain, pertanyaan. 1.
Apa langkah yang dapat dilakukan untuk membimbing peserta didik bernalar kritis melalui pembiasaan literasi? 2. Bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Daftar tindakan PNYLIDK yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membuat program pembiasaan literasi dan bernalar kritis berupa jadwal, tempat, kegiatan. 2. Melibatkan semua pihak lingkungan sekolah. 3. Guru memberikan teladan atau contoh dalam menerapkan pembiasaan literasi dan bernalar kritis. 4. Mengintensifkan komunikasi dengan orang tua untuk melakukan kegiatan literasi di rumah supaya orang tua ikut andil dalam kegiatan literasi di rumah supaya orang tua ikut andil dalam kegiatan literasi anaknya di rumah. Atur eksekusi, deliver. Pertanyaan, 1. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembiasaan berliterasi dan bernalar kritis? 2. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembiasaan literasi dan bernalar kritis tiap hari dapat berjalan dengan baik dan konsisten? 3. Apa saja indikator keberhasilan kegiatan pembiasaan literasi dan bernalar kritis di sekolah? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Menyusun program kerja dan kepanitiaan dalam kegiatan pembiasaan literasi. 2. Menentukan jadwal monitoring harian dan evaluasi mingguan. 3. Merefleksi kegiatan pembiasaan berliterasi secara berkala untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembiasaan literasi. 4. Mengadakan gelar karya literasi sebagai bentuk indikator keberhasilan bernalar kritis. 5. Memberikan ruang eksplorasi dan ruang ekspresi sebagai hasil dari pembiasaan literasi. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.